Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunil ingin mempresentasikan hasil tugas formatif dan UAS. Langsung saja ke yang pertama, yaitu menjelaskan prototipe Smart Home Box. Baik, ini adalah prototipe Smart Home Box yang terdiri dari LCD 16x2 dan lampu LED 2 dan DHT 22. Baik, untuk materi selanjutnya, pengetesan alat pengukur suhu akan dijelaskan oleh Mas Lutfi. Baik, pertama kita di sini menyalakan alat prototipenya ke laptop. Kemudian kita tunggu beberapa saat untuk menampilkan tulisan. Oke, di sini sudah terhubung. Kemudian kita melakukan monitoring LED pada HP. Sudah terlihat di sini ada toggle LED D5 untuk mengaktifkan LED berwarna biru. Dan kemudian di sini ada toggle LED D6 untuk mengaktifkan berwarna merah. Kita kirim dulu ke MySQL database. Baik, di sini sudah tampil. Sudah terekam. Dan untuk matikan kedua LED-nya, toggle kedua LED dimatikan. Baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan UI dari prototipe Smart Home Box yang kelompok kami buat. Di sini terdapat dua tampilan utama, yaitu tampilan untuk website dan tampilan untuk Android. Pada tampilan website, bagian kiri atas terdapat nama user, lalu ada keterangan kelembapan dan keterangan suhu. Lalu di bagian kanan tampilan terdapat foto profil user. Selanjutnya di bagian tengah yang menjadi bagian utama dari tampilan, yaitu terdapat tampilan dari status LED 1 dan status LED 2. Di bawahnya terdapat 3 button utama yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu LED. Yang pertama itu button LED 1 yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan LED 1. Yang kedua itu untuk menghidupkan dan mematikan LED 2. Dan yang ketiga itu untuk menghidupkan dan mematikan kedua lampu LED. Lalu yang terakhir itu di bagian kanan status LED 2 terdapat button upload database. Button upload database di sini digunakan jika user ingin mengambil data yang telah diinput dari status LED 1, status LED 2, dan kelembapan serta suhu dari perangkat Smart Home Box. Lalu selanjutnya untuk tampilan Android kurang lebih sama, hanya saja penempatan keterangannya saja yang disesuaikan dengan tampilan Android. Di sini keterangan kelembapan dan keterangan suhu. Lalu selanjutnya di bagian tengah terdapat status LED 1 dan status LED 2. Lalu di bagian bawah terdapat 3 button utama tersebut. Yang pertama button LED 1, lalu button LED 2, dan button kedua LED. Lalu yang terakhir button upload database yang diletakkan di bagian kanan bawah. Lalu selanjutnya saya di sini akan mencoba menampilkan jika saya ingin menyalakan
lampu LED lewat tampilan UI ini. Di sini saya mencoba tampilan Android. Pada bagian ini saya coba ingin menyalakan LED 1. Jika saya memencet button LED 1, maka tampilannya akan berubah, button di sini menjadi on. Lalu jika saya ingin mematikannya lagi, saya tinggal memencet buttonnya kembali. Maka di sini buttonnya kembali menjadi off. Lalu jika saya ingin menyalakan lagi lampu LED 1, lalu selanjutnya saya ingin menyalakan lampu LED 2, saya tinggal memencet button LED 2 di sini. Lalu keduanya akan berstatus nyala. Jika saya ingin menyalakan secara langsung, saya bisa langsung memencet button ketiga di sini, yang dimana button tersebut akan mematikan secara otomatis kedua button LED 1 dan LED 2 seperti ini. Jika saya ingin mematikan lampu, saya bisa langsung memencet button ketiga tadi. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya di sini Rizky Alfianto melanjutkan dari penjelasan yang sebelumnya sudah dijabarkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang layout dan juga bagian dalam dari perangkat smart home tersebut. Mungkin ini perangkatnya sudah bisa dilihat. Ini perangkatnya sudah dibuka. Nah, untuk layoutnya di sini sudah saya gambarkan. Jadi di sini ada skematik dari rangkaian layout. Di bagian sini ada untuk board dari Note MCU-nya. Kemudian di sini ada LCD. Dan di sini ada beberapa komponen elektronika yang lain seperti resistor, LED, dan juga DHT22. Jadi untuk yang pertama di sini LCD dia ada dua port, yakni SCL dan SDA. Untuk port SCL sendiri terhubung ke port D1 di Note MCU dan juga SDA terhubung ke Note D2 di Note MCU. Kedua port ini fungsinya untuk menampilkan hasil dari pemrograman di dalam LCD. Kemudian di sini di LCD juga ada port yakni VCC dan juga GND. VCC ini fungsinya untuk memasukkan daya listrik dari Note MCU. Makanya di sini untuk port VCC terhubung ke port input dari Note MCU. Kemudian GND terhubung ke port ground di Note MCU. Selanjutnya di sini juga bisa menampilkan cahaya untuk indikator dari LED-nya dengan cara dari port Note MCU di sini ada D5 dan juga D6. Keduanya terhubung dengan resistor yang senilai 10 ohm. Kemudian terhubung dengan LED 1 dan LED 2. Kemudian dari LED 1 dan 2 ini terhubung ke ground kembali ke Note MCU. Selanjutnya untuk DHT22-nya di sini ada output minus dan juga plus. Untuk port minusnya di sini terhubung ke ground dan kemudian untuk port plusnya di sini terhubung ke 3 volt dan untuk outputnya sendiri di sini terhubung ke port D3. Port output ini berfungsi untuk mengirimkan data suhu yang telah diperoleh dari DHT22 ke Note MCU untuk dapat diproses menjadi data ke dalam aplikasi Arduino. Jadi itu saja, mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Baik, di sini terdapat terminator yang berawal start ya, kemudian akan dituruni oleh delay, di mana delay itu akan mengambil data suhu kelembapan saat ini. Misalkan untuk saat ini misalnya dingin nih, maka akan terdeteksi di layar dan sistem bahwa suhu ini adalah saat tersebut. Lalu akan menuju ke tampilan di mana akan menampilkan suatu data suhu dan juga kelembapan dan serta status LED-nya apakah sedang aktif atau tidak. Di sini terdapat button di mana kalau misalnya ingin menyalakan button satu maka nyalakan, lalu misalnya ada button kedua, kalau misalnya nggak nyalain button pertama bisa bertanya decision kedua yaitu menyalakan LED kedua, kalau nggak juga berarti bisa juga ke menyalakan LED dua-duanya. Jika menyalakan LED satu maka statusnya akan menyatakan bahwa LED-nya adalah menyala yang pertama. Lalu jika selanjutnya akan bertanyakan apakah ingin menyalakan button kedua juga. Jika dinyalakan maka
maka akan memberikan status bahwa lampu keduanya sudah menyala. Kalau enggak juga berarti mempertanyakan apa, ingin mematikan LED 1, jika iya maka semua LED-nya mati. Lalu juga kalau misalnya terdapat toggle yang mana misalnya menyalakan keduanya. Kalau menyalakan keduanya berarti yang LED 1 mati dan LED keduanya menyala. Kalau enggak juga berarti akan mempertanyakan apakah ingin mengirim ke database. Selanjutnya untuk yang kedua, di mana akan menyalakan LED kedua. Lalu mempertanyakan apakah ingin menyalakan LED 1 juga. Jika menyalakan LED 1, maka keduanya akan menyala. Lalu jika ingin menekan toggle kedua berarti LED 2 akan mati. Dan selanjutnya kalau misalnya ingin menekan toggle keduanya, maka ya LED 2 mati dan 1 menyala. Namun kalau enggak juga maka akan mempertanyakan apakah ingin mengirim database. Lalu yang terakhir yaitu terdapat yang namanya adalah menyalakan toggle kedua LED. Kalau menyalakan maka keduanya akan menyala. Namun pada saat menampilkan LED kedua menyala, apakah kita kan diberikan decision nih, apakah perlu LED 1 menyalakan? Kalau LED 1 dinyalakan maka statusnya adalah LED 1-nya mati. Namun kalau misalnya menekan toggle kedua, maka yang keduanya mati karena status awalnya kan dua-duanya nyala ya. Nah, lalu selanjutnya yaitu menekan kembali toggle keduanya. Kalau menekan keduanya maka kedua-duanya pun akan kembali mati. Nah, selanjutnya kalau misalnya enggak juga berarti akan melempar ke database, melempar ke decision awal, maksudnya decision awal di mana apakah ingin mengirim database. Jika iya maka sistem akan mengirimkan data ke database yang berisikan status LED-nya. Misalnya kalau misalnya suhunya adalah 20 derajat, lalu kelembapannya ke 20 dan statusnya dua-duanya nyala, maka berarti dia akan mengirim ke database berupa data tersebut. Lalu akan kembali ke halaman di mana akan menampilkan kelembapan suhu dan juga status LED yang ada. Sudah saya sekian, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.